Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas soal PAS, penilaian akhir semester ganjil pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Nomor 1 ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke adik-adik, ini kita sebut persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Oke adik-adik, kita eliminasi dulu ya. Kita gunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi ya, paling gampangnya ya. Oke, kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2 ya. Eliminasi 1 dan 2. Oke, adik-adik lihat di sini 1 dan 2 ini ya tidak ada yang sama ke X, Y, Z-nya. Oke, karena tidak ada yang sama kita samakan dahulu mana yang mau kita hilangkan ya. Misalkan kita mau hilangkan Z. Ini Z-nya koefisiennya 1. Sedangkan yang persamaan kedua negatif 2. Jadi supaya sama 2 ya, itu kita kali yang persamaan 1 ini dengan kali 2 ya. Jadi semuanya kita kalikan 2 ya. X dikali 2 jadi 2X. Negatif 2Y dikali 2 jadi negatif 4Y. Z dikali 2 jadi 2Z ya. 6 dikali 2, 12. Jadi semuanya dikali 2. Supaya nanti Z-nya koefisiennya sama ya. Ini 3X. Ya ini tetap dikali 1 saja adik-adik. Supaya 2 ini tidak berubah ya. Tambah Y kurang 2Z sama dengan 4. Karena kalau kita kali dengan bilangan lain, maka 2 ini akan berubah, maka tidak sama lagi ya. Untuk mengeliminasi koefisiennya harus sama ya. Kecuali tandanya boleh beda. Oke adik-adik, sekarang kita hilangkan Z. Z ini koefisiennya 2 dengan negatif 2. Jadi kalau bilangannya 2 positif itu mengeliminasinya dikurang. Kalau 2 negatif itu juga dikurang. Tapi kalau 1 positif 1 negatif itu ditambah adik-adik ya. Jadi ini triknya ya, ditambah ya, karena nilai koefisien dari Z-nya 1 positif 1 negatif. Oke adik-adik, ini 2X ditambah 3X jadi 5X. Min 4Y ditambah 1Y ya. Min 4 tambah 1 adik-adik ya. Min 4 tambah 1. 1 negatif 1 positif dalam penjumlahan itu dikurangkan ya. 4 kurang 1 3. 3 tanda yang angka terbesar 4 tandanya negatif. Jadi negatif 3. Negatif 3Y. Ini habis. 12 tambah 4 itu hasilnya 16. Oke adik-adik, ini kita sebut persamaan 4. Oke, kemudian adik-adik boleh eliminasi persamaan 1 dan 3, boleh 2 dan 3 ya, terserah adik-adik ya. Oke, kita eliminasi 1 dan 3 agar Z-nya hilang, tak perlu kita kalikan karena ini 1 juga ya. Jadi ini tetap dikali 1 ya. X kurang 2Y tambah Z tetap sama dengan 6. Sedangkan persamaan 3-nya juga tetap 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Ini eliminasi dari 1 dan 3 ya. Eliminasi 1 dan 3. Oke, adik-adik boleh eliminasi persamaan 2 dan 3 ya, terserah adik-adik ya. Oke, ini koefisien Z-nya sudah sama, 1 negatif 1 positif ditambah ya, seperti ini tadi. Oke, 1X tambah 7X jadi 8X, negatif 2 tambah negatif 6 ya. Jadi dua-dua negatif, negatif 2 negatif 6. Kalau dua-dua negatif itu dijumlah 2 tambah 6 8. Tandanya trik paling cepatnya semua penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tandanya ikut tanda pada angka terbesar. Angka terbesar 6 tandanya negatif. Negatif 8Y. Ini dicoret 6 tambah 10 16. Jadi 8X tambah 8Y sama dengan 16. Oke, ini persamaan 5 adik-adik.
Oke adik-adik, kita sudah dapatkan persamaan 4 dan 5. Sekarang kita eliminasi persamaan 4 dan 5 ini. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Oke, kita lihat adik-adik, ini X dan Y tidak ada yang sama ya. Jadi kalau kita mau samakan, ini bisa disederhanakan ya adik-adik. Persamaan 5 ini sama-sama kita bagi 8 ya. Ini jadi 2X kurang jadi 1X ya. X kurang 1Y, 16 bagi 8 2. Jadi 1X ini X ya, X kurang Y sama dengan 2. Ini persamaan 5. Oke, kita eliminasikan. Ini kalau kita hilangkan Y ya, ini Y-nya 3, ini 1. Berarti yang persamaan 5 kita kali 3 adik-adik. Ya, kita kali 3 supaya dia hilang ya. Kalau kita mau hilangkan Y, tapi kalau kita mau hilangkan X kali 5, karena ini 1 ini 5 ya. Sekarang kita hilangkan Y kali 3. Kita tulis dulu persamaan ini. 5X kurang 3Y sama dengan 16. Kemudian ini kita kali 3, 1 kali 3 3X. 1 kali 3 ya, negatif 3Y. 2 kali 3 6. Oke, ini tandanya sama-sama negatif. Kita mau hilangkan Y yang angkanya sudah sama, tandanya sama-sama negatif, berarti dikurang ya. Kita kurang 5X kurang 3X 2X, ini habis. 16 kurang 6 10, sehingga X sama dengan 10 bagi 2. Hasil X nya 5. Oke, kita sudah dapat X adik-adik. Ini X ini kita substitusi ke salah satu persamaan 4 atau 5, terserah adik-adik. Boleh persamaan 4, boleh persamaan 5. Kita substitusi paling gampang ke persamaan 5. Substitusikan X, hasil X ini sama dengan 5 ke persamaan 5 ya, karena ini koefisiennya rendah ya. X kurang Y sama dengan 2. Kita masukkan X nya 5 kurang Y sama dengan 2. Oke adik-adik, ini gampang ya. Negatif Y ini pindah ke kanan supaya dia jadi positif. Negatif Y jadi positif Y di sini. Ini 5 tetap, 2 pindah ke sini jadi kurang ya. Jadi negatif Y pindah jadi positif Y, positif 2 pindah jadi negatif 2 ya. Pindah ruas ya adik-adik. 5 kurang 2 hasilnya 3, sehingga Y-nya 3. Oke, kita sudah dapat X dan Y. Sekarang kita cari Z ya. Dengan mensubstitusi X dan Y ini ke salah satu persamaan 1, 2 atau 3. Kalau kita lihat koefisien terendah yaitu persamaan 1. Jadi kita eliminasi kita substitusi ke persamaan 1. Jadi kita substitusi terakhir ya. X sama dengan 5 yang sudah kita dapatkan dan Y sama dengan 3 itu ke persamaan 1. Kita tulis dulu persamaan satunya. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Oke, kita masukkan X dan Y nya ya. X nya 5 kurang 2Y, 2 kali Y kali 3 Y nya tambah Z sama dengan 6. Oke adik-adik, ini 5, 2 kali 3 6 tambah Z sama dengan 6, sehingga 5 kurang 6 ini negatif 1 ya adik-adik, tambah Z sama dengan 6, sehingga Z sama dengan 6, negatif 1 pindah jadi positif 1, Z nya 7. Oke, kita sudah dapat X, Y, Z. Itulah himpunan penyelesaiannya ya. X nya adalah 5, Y-nya adalah 3 dan Z-nya adalah 7. 5, 3, 7. Jawabannya E. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kedua ya. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X kurang 7 sama dengan 3. Oke adik-adik, cara gampang memahami nilai mutlak ini, adik-adik ambil bilangan satu positif, satu negatif. Karena nilai mutlak ini artinya walaupun di dalamnya positif maupun negatif, hasilnya tetap positif ya. Jadi kita ambil yang positif terlebih dahulu, yaitu 2X kurang 7. Berarti positif dikali 2X kurang 7 ya, sama dengan 3. Jadi ini karena dia positif tetap ya, karena bilangan yang di dalam tanda mutlak kita kalikan positif ya, hasilnya tetap 2X kurang 7 sama dengan 3, sehingga 2X sama dengan 3, negatif 7 pindah jadi tambah 7, sehingga 2X sama dengan 3 tambah 7 10 ya,
sehingga X sama dengan 10 bagi 2. Jadi X-nya 5 ya. Ini untuk yang positif. Yang negatif berarti yang di dalam tanda mutlak kita kalikan dengan negatif, yaitu 2X kurang 7 kita kalikan dengan negatif ini nanti sama dengan 3. Oke, mengalihkan negatifnya hanya dalam tanda mutlak dia ya. Ini kita kalikan ke dalam jadi negatif 2X, ini dikalikan jadi tambah 7 sama dengan 3. Sehingga negatif 2X sama dengan 3, ini negatif positif jadi kurang, pindah ruas ya, kurang 7. Sehingga negatif 2X sama dengan 3 kurang 7 itu negatif 4. Sehingga X sama dengan negatif 4 bagi negatif 2. Negatif bagi negatif kan positif, 4 bagi 2, 2. Jadi jawabannya 2,5 atau 5,2. Jawabannya A. Ya adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan ini adalah P, Q, dan R. Maka pertanyaannya adalah P banding Q banding R. Oke adik-adik, ini sama dengan soal seperti soal nomor 1 tadi ya, cara menyelesaikannya. Namun di akhirnya soal meminta kita agar membandingkan P banding Q banding R ya, himpunan penyelesaiannya. Oke adik-adik, kita cari adik-adik, ini kita misalkan persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Ya, oke, kita eliminasi 1 dan 2 dulu ya Dede. Eliminasi 1 dan 2. Oke, kalau kita lihat ini eliminasi 1 dan 2, Q-nya sudah sama-sama 1. Jadi kita hilangkan Q saja ya. Jadi cara gampangnya kalau bisa hilangkan tanpa mengali, kita hilangkan tanpa mengali ya. Ini 2P kurang Q tambah 2R sama dengan 12. Jadi Q-nya sudah sama-sama 1 ya, tapi tanda positif negatif ini ya, kalau satu positif satu negatif kan ditambah supaya hilang base ya. P ditambah 2P jadi 3P, R ditambah 2R jadi 3R, 12 tambah 12 24. Ini persamaan 4. Oke, jadi kita lanjut, kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 3 ya, boleh juga 2 dan 3 ya, kita ambil 1 dan 3 saja ya. Oke, kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 3 ya adik-adik, 1 dan 3, kalau tadi 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan di sini persamaan 1 adik-adik, lihat kita kan tadi menghilangkan Q, jadi untuk yang selanjutnya juga harus menghilangkan Q. Persamaan 1 Q-nya 1, persamaan 3 Q-nya 2. Berarti ini harus kita kalikan 2 supaya 2 ya. Jadi ini jadi 2P tambah 2Q tambah 2R sama dengan 24 ya. 12 kali 2 24. Ini persamaan 3 tetap ya, kita kali 1 saja biar 2Q-nya tetap ya. Jadi ini 3P tambah 2Q kurang R sama dengan 8. Ini kan kita mau menghilangkan Q-nya ya adik-adik. Q-nya sudah sama-sama positif dikurang ya, kita coret 2P kurang 3P ya. 2 kurang 3 kan negatif 1 ya adik-adik. Oke, jadi negatif P. 2R kurang negatif R, berarti 2 kurang negatif 1, 2 kurang negatif 1. Di sini adik-adik harus hati-hati ya. 2 kurang negatif 1, kurang ketemu negatif 1 jadi tambah ya. Jadi 2 tambah 1 jadi 3 ya. Jadi di sini positif 3R. 24 kurang 8 ya, 24 kurang 8 16 adik-adik ya. Oke, 16, sehingga ini persamaan 5. Ya, jadi kita sudah dapat persamaan 5 dan 4. Kita eliminasi persamaan 5 dan 4. Ya, 4 dan 5. Oke, kita masukkan. Kita hilangkan yang mana terserah adik-adik ya. Ini persamaan 4 ini bisa kita bagi 3 ya. Ya, kita bagi 3 supaya dia koefisiennya 1 sama-sama dengan P ya. Oke, 3 bagi 3 jadi 1P. 3 bagi 3 1. Ini R ya adik-adik, maaf. Di sini R ya, tadi R tambah 2R jadi 3R, salah tulis ya. Jadi ini P. 3 dibagi 3 jadi 1R. Oke, 24 bagi 3 8, jadi sama dengan 8. Ini kita tulis di bawahnya, ini persamaan 4, ini persamaan 5. Negatif P ditambah 3R sama dengan 16. Ini 1 negatif 1 positif ditambah, habis 1R tambah 3R jadi 4R. 8 tambah 16 ya.
24. Sehingga R sama dengan 24 bagi 4. R-nya dapat 6. Oke, sekarang kita sudah dapat R, kita cari P-nya dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 4, boleh persamaan 5. Kepersamaan 4 saja ya adik ya. 4 tambah R sama dengan 8. Persamaan 4 yang sudah kita bagi 3. Jadi kita masukkan ke sini ya. Persamaan 4 kan P tambah R sama dengan 8. Kita masukkan R-nya 6. Jadi P tambah 6 sama dengan 8. Maka P sama dengan 8 kurang 6. Jadi P-nya 2. Oke, setelah dapat P-nya 2, kita cari Q-nya ya adik-adik dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan 1, 2, atau 3. Ambil 1 ya, lebih gampang ya adik-adik ya, karena PPC-nya rendah. P tambah Q tambah R sama dengan 12. Masukkan P-nya 2, Q yang mau kita cari R-nya 6 sama dengan 12. Sehingga Q sama dengan 12. Ini kurang 6 kurang 2, pindah ruas ya. 12 kurang 6 kurang 2, berarti 12 kurang 8 ya, sehingga Q-nya bernilai 4 ya. Oke, kita sudah dapat P, Q, dan R. Pertanyaannya adalah P banding Q banding R ya. Oke, maka kita lanjut di sini adik-adik. Oke, P banding Q banding R yaitu P-nya tadi kan 2, Q-nya 4, R-nya 6. Ini sama-sama bisa kita bagi 2 ya. Semuanya kita bagi 2. Jadi 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Ya, karena yang ditanya perbandingan. Kalau himpunan penyelesaian jawabannya 2,4,6. Tapi karena perbandingan jawabannya 1 banding 2 banding 3. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang keempat. Ini masuk soal nilai mutlak kembali ya adik-adik. Oke. Cara gampangnya tadi kita mengalihkan dengan bilangan positif dan negatif ya. Kita kalikan dulu bilangan positifnya, yaitu ya, untuk mengalihkan bilangan positif berarti yang di dalam tanda mutlak kita kalikan dengan yang positif. Jadi ini min 3, ini tetap berarti adik-adik kurang X kurang 7 tambah 2 sama dengan negatif 13. Ini kita kalikan ke dalam adik-adik. Min 3X, min kali min plus 21 plus 2 sama dengan min 13. Oke, kita jumlahkan 21 dengan 2 jadi 23 sama dengan negatif 13. Sehingga negatif 3X sama dengan negatif 13. Ini pindah ruas jadi negatif 23. Sehingga negatif 3X sama dengan ini dua negatif dijumlah. Jadi negatif 36. Sehingga X sama dengan negatif 36 bagi negatif 3. Jawabannya positif 12. Itu untuk yang kita kalikan dengan yang positif. Kemudian kita kalikan dengan negatif, yang di dalam tanda mutlaknya kita kalikan dengan negatif. Ini negatif 3. Yang di dalam mutlak kita kalikan dengan negatif. Tambah 2 sama dengan negatif 13. Jadi ini kita kalikan dengan bilangan negatif. Sehingga hasilnya negatif X tambah 7 ya. Tambah 2 sama dengan negatif 13. Jadi yang di dalam mutlak saja ya adik-adik, kita kalikan negatifnya. Oke, sehingga negatif 3 ini kita kalikan ke sini jadi positif 3X. Ini kita kalikan jadi negatif 21 tambah 2 sama dengan negatif 13. Negatif 21 tambah 2 dikurangkan jadi negatif 19 sama dengan negatif 13 ya. Sehingga kita pindah ruaskan negatif 19-nya jadi positif 19 di sini. Sehingga 3X sama dengan positif 6 ya adik-adik. Satu negatif, satu positif dikurangkan. Tandanya ikut angka terbesar, yaitu tandanya positif. 19 kurang 13 yaitu 6, positif 6. Sehingga X sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi jawabannya 12 atau 2 C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Ini sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk cerita ya adik-adik. Oke, kita lihat soalnya. Jumlah 3 bilangan adalah 4, 5 ya. 3 bilangan, misalkan bilangan pertama itu X ya, bilangan pertama. Bilangan kedua itu Y.
Ya, Y bilangan kedua dan bilangan ketiga itu Z ya. Oke, maka jumlah 3 bilangan adalah 45, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua, bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama kan X ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, yaitu Y. Oke, X tambah 4 sama dengan Y. Ini persamaan yang kedua. Oke, persamaan yang ketiga, bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Bilangan ketiga kan Z dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama sama dengan X. Oke, adik-adik, ini kalau kita lihat ada 2 variabel, ada 3 variabel. Oke, gampangnya adik-adik kita eliminasi dulu persamaan yang ada 3 variabel dengan 2 variabel, sehingga variabel hasil akhirnya nanti sama dengan persamaan yang ketiga. Oke, adik-adik lihat di sini X, ini Z, sini X, Y, Z, ini X dengan Y. Bagusnya persamaan pertama dan kedua ini kita eliminasi, hilangkan Y. Ketika hilangkan Y, yang tinggal adalah XZ, nanti sama dengan persamaan ketiga. Jadi kita eliminasi dulu ya persamaan 1 dan 2, hilangkan Y karena di persamaan ketiga ini tidak ada Y nanti ya. Jadi kita hilangkan Y, X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Oke, ini Y-nya adik-adik pindahkan ke kiri ya biar sejajar dengan yang atas ini. Jadi ini kalau kita pindahkan ke kiri jadi X kurang Y sama dengan 4, pindah ke sini jadi negatif 4. Jadi X kurang Y sama dengan negatif 4. Oke, seperti itu adik-adik ya. Y-nya pindah jadi negatif, positif 4 jadi negatif. Ini satu positif, satu negatif, Y-nya kita tambah. X tambah X 2X. Ini tambah Z. 45 tambah negatif 4 dikurangkan ya. 45 kurang 4, 41. Ini adalah persamaan keempat. Persamaan 4 ini dalam fungsi X dan Z. Persamaan 3 X dan Z. Dah kita eliminasikan. Kurang ketemu negatif jadi tambah ya adik-adik, jadi 2 tambah 1 jadi 3 ya, jadi 3X. Jadi 2X kurang negatif 1X menjadi 3X. 41 kurang 17 24 ya, sehingga X sama dengan 24 bagi 3, hasilnya 8. Jadi dapat X nya 8 ya adik-adik. Dapat X ya, kita cari Y dan Z ya adik-adik. Oke, untuk mencari Y kita pilih ke persamaan yang bisa kita substitusikan. Ke persamaan 2 saja adik-adik ya. Ke persamaan 2 kita substitusikan ini. Tulis persamaan 2 terlebih dahulu ya. X tambah 4 sama dengan Y. Ini kan persamaan 2. Masukkan X nya 8. 8 tambah 4 sama dengan Y ya. Sehingga Y sama dengan 8 tambah 4 12. Jadi dapat Y nya 12. X nya tadi 8. Oke, kita cari Z. Oke, untuk Z kita tinggal pilih ke salah satu persamaan yang ini adik-adik ya, karena tak perlu ke persamaan 1 ya. Cukup ke salah satu persamaan ini ya. Kita ambil persamaan yang ini aja, gampang adik-adik ya. Min X tambah Z sama dengan 17. Min X tambah Z sama dengan 17. Masukkan X nya 8 jadi min 8 tambah Z sama dengan 17. Sehingga Z sama dengan 17. Ini pindah ke kanan jadi tambah 8. Sehingga Z 25. Jadi jawabannya X, Y, dan Z bilang pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut 8, 12, 25. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-6. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini adalah, oke adik-adik, ini tadi kan seperti yang soal nilai mutlak sebelumnya, kita kalikan dengan bilangan positif dan negatif. Ini adik-adik kalikan yang negatif salah satu saja, kiri atau kanan ya. Misal yang kiri ya. 2X kurang 1. Oke, yang ini tetap positif, X tambah 4. Oke adik-adik, ini kita kalikan ke dalam negatif 2X. Ini kita kalikan ke dalam positif 1. Ini X tambah 4. Ini kita pindah ruaskan yang X nya jadi negatif X. Ini 4, ini 1 pindah ke
kanan jadi negatif 1, sehingga ini negatif 3x sama dengan 3, sehingga x sama dengan 3 bagi negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Oke, itu kalau kita kalikan negatif. Kemudian yang kita kalikan positif berarti semuanya sama, yaitu positif 2x kurang 1 ini dikalikan positif tetap ya adik-adik. Oke, ini 2x, x ini pindah ke sini kurang x, ini 4, ini pindah jadi positif 1, sehingga x sama dengan 5. Oke, kalau kita kalikan dua-dua negatif, ini kali negatif, itu hasilnya sama dengan yang ini, yang dua-dua kita kali positif. Jadi hasilnya adalah negatif 1 dan 5, jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ketujuh. Ini kita diminta menentukan persamaan linear 3 variabel ya adik-adik. Oke, diketahui keliling segitiga ABC. Misal segitiga ABC nya seperti ini adik-adik, ABC. Oke, adalah 70 ya. Panjang AC 2 cm lebih dari AB. Panjang BC 6 cm kurang dari AC. Jika X adalah AB, ini X, Y adalah BC, dan Z adalah AC, maka apa persamaan linearnya ya? Oke, ini X, Y, Z dah ada. Oke, kelilingnya 70, berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Ini persamaan yang pertama ya. Oke, kemudian panjang AC, AC itu Z ya. Panjang AC 2 cm lebihnya dari AB. Oke, AB itu X ya, berarti 2 cm lebih, berarti X tambah 2 baru jadi Z ya. Panjang AC yaitu Z 2 cm lebihnya dari AB yaitu X. Jadi ini persamaannya yang kedua. Oke, kita lihat persamaan yang ketiga adik-adik. Kemudian panjang BCY adalah sama dengan aja adik-adik 6 cm kurangnya dari AC. AC itu Z, jadi Z kurang 6, karena Z kurang 6 baru dapat Y. Jadi panjang BC itu 6 cm kurangnya dari AC. Ini persamaan yang ketiga. Kita sesuaikan jawabannya adik-adik. X tambah Y tambah Z 70, berarti antara AC dan C, D, E ya, karena B itu salah ya, udah pasti karena kurang. Kemudian yang kedua, X tambah Z pindahkan ya menjadi Z. Kalau kita sesuaikan dengan option kan dia minta Z dengan X ini ya, Z kurang X. Yang ini pindah ke kiri jadi kurang, sama dengan 2. Z kurang X sama dengan 2, ini antara C dengan D ya. Kemudian kita lihat yang ini mintanya Z dengan Y, Z duluan ya. Kalau Z duluan berarti Y saja pindah ke sini, kan Y sama dengan Z kurang 6. Oke, 6-nya pindah ke sini, positif 6, Z kurang Y ya. Z-nya tetap, kurang Y pindah, karena dia minta Z dulu baru Y. Jadi Z kurang Y sama dengan 6. Z kurang Y sama dengan 6. Jawabannya D. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-8 ya. Ini pertidaksamaan nilai mutlak. Cara mengerjakan mirip dengan persamaan mutlak ya. Kita ambil yang positif terlebih dahulu ya. Jadi 3 kurang 2x, karena dikali positif tetap ya, lebih kecil 4. Jadi negatif 2x lebih kecil 4, ini pindah ke kanan jadi kurang 3. Jadi negatif 2x lebih kecil 4 kurang 3 1 ya. Oke adik-adik, ini di sebelah kiri tidak boleh negatif, maka kita kalikan negatif ya. Kalau kita kalikan negatif, tanda berubah. Tanda yang mana? Tanda lebih besar atau lebih kecilnya berubah. Jadi ini kita kalikan negatif jadi 2x positif. Ini tanda berubah, lebih kecil jadi lebih besar. 1 kali negatif, negatif 1. Sehingga x lebih besar, negatif 1/2. Ini ya, kita sudah dapatkan. Kemudian yang kedua, kita kalikan dengan bilangan yang negatif ya. Kita kalikan negatif, maka ini negatif dalam kurung 3 kurang 2x lebih kecil 4. Ini kita kalikan ke dalam adik-adik negatifnya.
Oke adik-adik, ini negatif 3 ya adik-adik, negatif 3, negatif dengan negatif jadi positif, lebih kecil 4, negatif 3 pindah jadi positif, jadi ini 7 ya adik-adik, jadi 2x lebih kecil 7, x lebih kecil 7 per 2 ya. Jadi pembuat nol fungsinya adalah 7 per 2 yang positifnya di sini, yang satu lagi negatif setengahnya di sini. Oke adik-adik, oke. Kita gambarkan ya adik-adik, kita masukkan nilainya x lebih besar min setengah, berarti ke kanan ya arsirannya, karena lebih besar. X lebih kecil 7 per 2 berarti ke kiri. Ya, yang dua-dua kena arsir itulah jawabannya ya. Jadi jawabannya yang di antara ya. Ini min setengah, ini 7 per 2. Jadi ini cara penulisannya, X berada di antara seperti ini. Minus setengah 7 per 2. Jadi kalau X berada di antara tandanya kecil saja adik-adik. Ya, jadi jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-9. Ini soal cerita persamaan linear 3 variabel. Oke adik-adik, 4 tahun mendatang jumlah umur Sukardi, Dennis, dan Willy adalah 52 tahun. Jadi adik-adik kalau ketemu soal yang seperti ini umur, adik-adik misalkan dulu X, Y, dan Z-nya. Ini boleh saja A, B, dan C ya. X itu umur yang sekarang, umur dari yang orang pertama sekarang ya, umur Sukardi sekarang. Oke, umur Sukardi sekarang itu X. Sedangkan Y umur Dennis sekarang. Sedangkan Z umur Willy sekarang. Oke. 4 tahun mendatang. Berarti 4 tahun mendatang setiap umur ini akan ditambah 4. Jadi umur Sukardi ditambah 4. Jumlahnya ya. Umur Dennis ditambah 4, kan 4 tahun akan datang. Umur Willy ditambah 4, itu jumlahnya adalah 52 tahun. Berarti ini kita jumlahkan ya, 52 tahun seperti itu adik-adik ya. Jadi kita tambahkan X tambah Y tambah Z, tulis di sini. Ya, 4-nya bisa kita tambah langsung, 4 tambah 4 tambah 4 12 ya, ini Z ya. Sama dengan 52. Oke, sehingga X tambah Y tambah Z 52 kurang 12 ya, sehingga X tambah Y tambah Z itu sama dengan 52 kurang 12 itu 40. Inilah persamaan satunya ya. Oke adik-adik, kita sudah dapat persamaan satu, X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Oke, kita lanjut. 6 tahun yang lalu berarti umurnya dikurang 6. Perbandingan umur Sukardi dan Dennis berarti perbandingan umur Sukardi kan X dikurang 6 tahun yang lalu. Dibanding dengan umur Dennis itu Y dikurang 6 karena 6 tahun yang lalu. Perbandingannya sama dengan 1:3. Sedangkan Dennis dan Willy, ya Dennis Y ya, Y dikurang 6 tahun lalu umur Dennis, umur Willy Z dikurang 6. Itu perbandingannya 3:7. Oke adik-adik, dari sini, oke, dari yang ini kita kali silang, dapat 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 6, min 18. Ini kita kalikan semua ya, 3 milik X milik negatif 6. 1 dikali Y kurang 6 tetap Y kurang 6. Oke adik-adik, pindahkan Y-nya ke kiri. Sehingga 3Y kurang Y sama dengan min 6 yang ini pindah ke kanan jadi tambah 18. Sehingga 3Y kurang Y sama dengan min 6 ditambah 18 adik-adik, hasilnya adalah 12. Ini adalah persamaan 2. Oke, kita sudah dapat persamaan 2. Kita lanjut ya adik-adik. Yang ini kita kali silang. Oke. Kita kali silangkan, ini berarti 7 dikali Y. 7Y dikurang
7 kali min 6, min 42 sama dengan 3 dikali Z. 3Z, 3 dikali min 6, min 18. Sehingga 7Y, 3Z pindah ke kiri jadi kurang 3Z sama dengan min 18. Ini min 42 jadi tambah 42. Oke, 7Y kurang 3Z sama dengan min 18 tambah 42, yaitu hasilnya adalah 24. Ini adalah persamaan 3. Oke, adik-adik lihat di sini YZ, di sini XY. Berarti kita eliminasi dulu antara satu yang ini ya. Oke, XYZ ini ya dengan XY ini kita harus hilangkan X. Kenapa? Kalau kita hilangkan X ini tinggal YZ sehingga bisa dieliminasi lagi dengan yang persamaan 3 ini. Oke, kita eliminasi 1 dan 2 harus dihilangkan X supaya tinggal YZ. Karena nanti kalau YZ bisa dieliminasi atau substitusi ke persamaan 3. Oke adik-adik, kita hilangkan X, ini sudah 3, ini masih 1. Ini harus kita kali 3 adik-adik ya. Ini kita kali 3. Kita kali 3 berarti X tambah Y tambah Z jadi 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 3 kali 40 120 ya, ini 40 jadi 120. Sedangkan yang ini tetap 3X kurang Y sama dengan 12. Ini kita kurangkan adik-adik ya, 3X dengan 3X coret, 3Y dikurang min Y ya, 3 kurang min 1, 3 kurang min 1, min dengan min jadi tambah, jadi 3 tambah 1 4, 4Y tambah 3Z ini sama dengan 120 dikurang 12 itu 108. Oke adik-adik, ini adalah persamaan keempat. Oke adik-adik, ini adalah persamaan keempat dalam Y dan Z. Inilah yang akan kita eliminasi ke persamaan 3 ya adik-adik. Oke, kita eliminasi ke persamaan 3 ya. Ini sama-sama sudah 3 Z-nya, jadi kita tinggal selesaikan. 3Y kurang 3Z sama dengan 24. Di bawahnya 4Y tambah 3Z sama dengan 108. Oke adik-adik, ini kita tambahkan. Kenapa? Karena satu negatif satu positif, habis 7 tambah 4Y itu 11Y, 108 ditambah 24 itu adalah 132. Oke, sehingga Y sama dengan 132 dibagi 11. Ya, 132 bagi 11 hasilnya adalah 12 ya. Oke, jadi dapat Y-nya 12. Oke, kita sudah dapat Y adik-adik 12. Setelah dapat Y, kita cari X dan Z. Oke, kita tulis di sini Y-nya 12. Di sini adik-adik Y-nya 12. Kita cari X ya. Adik-adik tinggal masukkan ke persamaan 2 yaitu 3X dikurang Y sama dengan 12. 3X dikurang Y-nya kan 12 sama dengan 12. 3X sama dengan 12 tambah 12, ini pindah ruas jadi 24. X saja 24 bagi 3, X-nya dapat 8. Oke, Y 12, X 8. Kita tinggal cari Z adik-adik. Oke adik-adik, kita cari Z. Masukkan ke persamaan ini, persamaan 3 ya. 7Y kurang 3Z sama dengan 24 ya. Adik-adik kita tulis di sini sebelah kiri sini ya, 7Y dikurang 3Z sama dengan 24. Oke, kita masukkan Y-nya 12 ya. 7 kali 12 dikurang 3Z sama dengan 24. 7 kali 12 84 ya, 84 kurang 3Z sama dengan 24. Maka ini 3Z adalah 84 kurang 24. Ini pindah ruas ke sini. Jadi 3Z pindah ke kanan sini jadi positif. Ini jadi negatif. Jadi 84 kurang 24. 84 kurang 24 hasilnya 60. Jadi 3Z sama dengan 60. Kalau Z saja ya 60 bagi 3. Jadi hasilnya Z sama dengan 60 bagi 3 kan 20 adik-adik.
Jadi Z-nya 20. Oke, kita dapat Y-nya tadi 12. Kemudian setelah dapat Y 12, kita dapat X-nya 8. Kemudian kita dapat Z-nya 20. Ya, pertanyaan soal adalah umur Willy sekarang. Umur Willy sekarang kan Z adik-adik. Jadi umur Willy sekarang 20 tahun. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 10. Diketahui harga 4 kg salak, 1 kg jambu dan 2 kg kelengkeng itu 54.000. Berarti kita misal salak ini X ya adik-adik. Oke. Kita misal salak X, jambu Y dan Z kelengkeng ya. Oke, berarti 4 kg salak 4X ditambah 1 kg jambu 1Y ditambah 2 kg kelengkeng 2Z sama dengan 54.000. Harga 1 kg salak, 2 jambu dan 2 kelengkeng itu 43.000. Berarti 1 salak 1X, 2 jambu 2Y, 2 kelengkeng 2Z itu harganya 43.000. Kemudian harga 3 kg salak 3X 1Y ditambah 1Z itu hasilnya 37.750. Pertanyaannya adalah harga jambu Y ya. Oke adik-adik, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Adik-adik boleh eliminasi persamaan 1, 2, hilangkan Z saja ya adik-adik. Z-nya sudah sama ya. Berarti di sini 4X tambah Y tambah 2Z. Ini kan persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, jadi 1 dan 2 dulu. Harganya 54.000. Kemudian di bawahnya kita tulis persamaan kedua. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Kita kurangi. Karena ini dua-dua positif. Habis 4 kurang 1, 3, 3X. 1 kurang 2, negatif 1 ya adik-adik ya. Jadi di sini langsung kurang saja, kurang Y ya, kurang 1Y ya, karena 1 kurang 2 kan negatif 1. 54.000 kurang 43.000 11.000 ya adik-adik. Jadi 3X kurang Y itu 11.000 persamaan 4. Oke, kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Ini tadi 1 dan 3 ya. Ini 1 dan 3. Sekarang 2 dan 3. Yaitu ini harus kita hilangkan Z juga. Karena tadi hilangkan Z, ini harus hilangkan Z. Berarti ini 2, ini 1, harus kali 2 yang bawah. Ya, yang bawah ini harus kita kali 2. Oke, ini kita kali 2 adik-adik. 3X kali 2 jadi 6X. 1Y kali 2 jadi 2Y. 1Z kali 2 jadi 2Z sama dengan 37.750. Kita kalikan 2 adik-adik. Hasilnya adalah 37.750 kita kalikan 2 juga adik-adik. Hasilnya adalah 75.500 ya, 75.500. Oke. Ini kita substitusi, ini persamaan 3 ya, dengan persamaan 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Kita kurangi adik-adik karena dua-duanya positif. Habis Y-nya habis juga ini ya. Oke, Y-nya ikut habis. 6X kurang 1X jadi 5X. 75.500 dikurang 43.000 ya. Ini 005, ini 2, 3. Jadi 32.500. Sehingga X sama dengan 32.500 dibagi 5. Oke, kita bagikan adik-adik. Bagikan adik-adik ya. 32.500 bagi 5. Ini mendekati 6. 6.500. Oke, 6.500 ini adalah harga salak. Yang ditanya adalah harga jambu. Harga jambu tadi kan Y adik-adik. Berarti langsung saja substitusi ke persamaan 4. Kan persamaan 4 ada X dengan Y. 3X kurang Y sama dengan 11.000. Oke, kita masukkan ya.
nilai X dan Y. Oke, kita masukkan ya nilai X-nya. Jadi 3 dikali 6.500 kurang 11.000, ini pindah ruas ya. Itu langsung sama dengan Y. Y-nya min pindah ke sini positif. 3 kali 6.500 kita sambung di sini ada D, sehingga Y sama dengan ini 15, 18, 19 ya. 19.500 dikurang 11.000. Oke, kita kurangi. Oke, harganya adalah 8.500. Jadi harga 1 kg jambu 8.500 jawabannya. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.